Maka pantas saja kalau kemudian anak-anak VUB itu pemikirannya sangat kritis, yang ketika melihat fenomena sosial yang timpang, yang kemudian bahkan tidak adil bagi banyak orang termasuk bagi mereka, maka mereka langsung kritik, langsung mereka protes. Dan menariknya ini, mereka kemudian menuangkan kritik dan protesnya itu ke dalam lagu. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video ini saya menyajikan segmen Inspiration Corner, ya, segmen tentang tokoh baik individu ataupun kelompok, grup gitu ya, yang bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Untuk video ini saya masih akan menampilkan grup band metal hijaber asal Garut, Asgar, ya, Voice of Baceprot atau VOB, yang para personilnya adalah Marsha sebagai vokalis sekaligus gitaris, kemudian Widi sebagai basis, dan Siti sebagai drummer. Nah, seperti kita ketahui bahwa mereka baru saja melakukan tur Eropa, ya, ke 4 negara 8 kota, ya. 4 negara itu dimulai dari Belanda, kemudian Belgia, Prancis, dan diakhiri di Swiss. Satu hal yang sangat luar biasa. Dan setelah mereka kembali ke Indonesia, lalu menjalankan karantina selama 10 hari, ya, sebagai bentuk kepatuhan ketaatan warga negara, ya, melaksanakan karantina 10 hari, lalu mereka tadi malam, ya, melakukan performance kembali, ya, di Super Music, ya, secara live, ya, di YouTube Super Music, dan itu performa yang luar biasa setelah mereka kembali dari tur. Nah, yang menarik yang ingin saya ulas di dalam video ini bukan masalah musiknya, tetapi bagaimana tentang concern, perhatian anak-anak VUB, ya, terhadap isu-isu sosial, ya, yang kemudian mengilhaminya untuk menjadi lagu. Jadi VOB ini sesungguhnya adalah sebuah grup musik yang syarat dengan kritik-kritik sosial. Dan itu luar biasanya dilakukan saat usia mereka masih dini. Sehingga boleh dikatakan ini melampaui usianya. Bayangkan saat grup ini terbentuk, itu mereka baru berusia 14 tahun. Masih duduk di bangku Madrasah Tsanawiyah atau SMP. Ya. Tapi pemikiran mereka, ya tentu saja dalam hal ini mereka punya mentor yang sangat luar biasa, ya, guru BK-nya, ya, Erza Satria, atau yang lebih populer dengan panggilan Abah Erza gitu ya, yang memang dari berbagai wawancara atau video tentang dirinya, dia memang seorang pembaca yang sangat luar biasa, ya, buku-buku yang serius, penikmat musik juga yang serius, ya, sehingga luar biasa ketika ditransformasikan, diberikan kepada anak-anak VOB itu, terutama Marsha, dia langsung menangkap hal-hal yang berat. Bahkan Marsha itu katanya dia di saat masih Tsanawiyah itu sudah membaca karya-karyanya Pram. Ya, itu kan luar biasa, ya, bacaan Pram itu untuk anak seusia SMP itu luar biasa. Ya, saya yang masih dulu saat kuliah itu baru-baru membaca karya-karya Pram gitu ya. Maka pantas saja kalau kemudian anak-anak VUB itu pemikirannya sangat kritis, yang ketika melihat fenomena sosial yang timpang, yang kemudian bahkan tidak adil bagi banyak orang termasuk bagi mereka, maka mereka langsung kritik, langsung mereka protes. Dan menariknya ini,
mereka kemudian menuangkan kritik dan protesnya itu ke dalam lagu. Ya, ini juga salah satu dorongan dari Abah Erza ya, karena dulu waktu di sekolah Marsha kalau mengkritik ya langsung di majalah dinding, pagi dipasang, sore sudah tidak ada. Tapi di lagu itu bisa abadi. Karena itu lagu-lagu VOB itu luar biasa, syarat kritik sosial, penuh protes, yang memang sudah seharusnya seperti itu. Dulu ketika mereka masih sekolah, misalnya lagu School Revolution, itu luar biasa kritik terhadap praktek pendidikan atau sistem pendidikan di sekolah yang masih banyak timpang, dan dia alami langsung sehingga itu jadi bahan mereka kritik. Lalu yang lagu yang single berikutnya yang baru bulanan yang lalu ya, God Allow Me Please to Play Music, itu juga merupakan satu kritik ya terhadap kecenderungan masyarakat yang sayangnya kurang toleran terhadap berbagai pilihan-pilihan hidup yang dilakukan oleh orang lain. Ya, maka pesan dari lagu God Allow Me Please to Play Music itu adalah toleransi, seperti banyak diungkapkan oleh Marsha. Ketika tur Eropa kemarin juga dia sering mengatakan tentang misi toleransi ya, dan seterusnya. Dan ini yang luar biasa, tadi malam single terbaru mereka ya, yaitu Not Public Property. Ya. Kalau di Indonesia kan kira-kira bukan milik umum. Ini lagu yang penuh kritik ya, syarat dengan protes yang luar biasa, terutama kepada praktek-praktek ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Ya, dan ini seperti diungkapkan Marsha sendiri merupakan satu protes terhadap banyaknya perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Ya, salah satu isu yang dia ikuti adalah tentang 12 santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang gurunya, ya, guru ngajinya. Kemudian ada lagi ya seorang perempuan yang dia harus kemudian bunuh diri ya di makam ayahnya ya, karena dipaksa melakukan tindakan yang tidak tindakan yang tidak terpuji, yaitu aborsi oleh pacarnya. Dan itu Marsha suarakan saat tur Eropa, misalnya ketika dia tampil di Montbéliard ya, di Prancis, Marsha mengungkapkan itu di hadapan para penonton ya, tentang konsennya, tentang perhatiannya terhadap isu kekerasan seksual itu, sampai di akhir dia meneteskan air mata saking sedihnya dengan hal yang dialami khususnya oleh kaum perempuan. Sehingga kalau kita bisa katakan bahwa VOB sesungguhnya bukan sekedar bermusik, tapi VOB juga adalah suara ya, tentang ketidakadilan, suara tentang keinginan untuk meluruskan, suara tentang keinginan untuk tidak ada lagi ketimpangan-ketimpangan, perilaku-perilaku yang tidak adil di masyarakat, ya khususnya terhadap kaum perempuan yang notabene seringkali menjadi kelompok orang yang menjadi korban. Karena ini fenomena yang sering terjadi ya. Dengan demikian maka fenomena VOB ini merupakan sesuatu yang luar biasa menurut saya. Ini menjadi inspirasi bagi banyak orang ya, tetap menyuarakan sikap yang kritis ya, yang sesungguhnya adalah persoalan-persoalan yang dekat dengan kehidupan mereka, dengan kehidupan kita semua. Jadi ini pantas sekali disokong, didukung seterusnya ya. Bahkan menurut saya ini pantas dijadikan bahan studi ya bagi banyak orang, misalnya mahasiswa yang menulis skripsi. Ya menarik saya kira kalau menjadikan lirik-lirik VOB ini menjadi bahan studinya ya, bisa dengan semiotika atau dengan perspektif yang lain. Nah itu teman-teman sekalian ulasan saya tentang VOB ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.